Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Hari ini saya akan presentasi bahasa Indonesia yang berjudul kalimat efektif. Sekarang kita ke kalimat efektif dibagi pertama yaitu tentang pengertian. 2. Ciri karakteristik. Ketiga, penyebab ketidakefektifan kalimat. Pengertian kalimat efektif yaitu satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pengertian kalimat efektif. 1. Kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. 2. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang mempunyai ciri-ciri kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan dalam kalimat, kehematan dalam mempergunakan kata, kovariasian dalam struktur kalimat. 3. Kalimat efektif adalah berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu, sehingga gagasan yang dimaksud oleh penutur. 4. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkasan, dan enak dibaca. 5. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Ciri-ciri kalimat efektif: kesepadanan, kesejajaran, ketegasan, kehematan, kelogisan, kecermatan, kovariasian. Kesepadanan. Kesepadanan adalah kesatuan gagasan yang bertujuan agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kesatuan ini dapat dicirikan oleh 4 hal berikut. Hadir subjek S dan predikat P. Suatu kalimat harus memiliki S dan P yang jelas. Ketidakjelasan dapat timbul karena adanya kata depan yang terletak di depan subjek. Contoh kalimat tidak efektif adalah: bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu adalah contoh dari kalimat tidak efektif. Dan contoh dari kalimat efektif yaitu: semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Tidak hadirnya subjek ganda, yaitu suatu klausa atau kalimat tunggal hanya boleh memiliki satu subjek, tidak lebih dari satu subjek. Subjek yang lain harus dibuang. Contohnya adalah contoh yang tidak efektif yaitu: Raihan pergi ke kampus, kemudian Raihan pergi ke puskesmas. Yang contoh kalimat efektif yaitu Raihan pergi ke kampus, kemudian ke puskesmas. Tidak hadirnya kata hubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Kata hubung seperti sedangkan dan sehingga hanya digunakan dalam kalimat majemuk dan tidak boleh ada dalam kalimat tunggal. Perbaikan bisa dilakukan dengan: 1. Mengubah kalimat menjadi kalimat majemuk. 2. Menggunakan kata hubung antar kalimat seperti sebaliknya atau sebab itu. Contoh kalimat tidak efektif: kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu contoh dari kalimat yang tidak efektif. Dan contoh dari kalimat efektif adalah
Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kami datang agak terlambat, oleh sebab itu kami tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang efektif. Tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Kehadiran kata yang akan mengakibatkan kalimat kehilangan predikat adalah karena itu kata yang harus dibuang dari kalimat tersebut. Contohnya adalah contoh yang tidak efektif, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Contoh kalimat yang efektif adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel dan memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Contohnya adalah yang tidak efektif ya. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Dan contoh dari kalimat yang tidak efektif adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Meletakkan kata ditonjolkan di depan kalimat, berarti di awal kalimat. Contoh kalimat tidak efektif. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Dan contoh kalimat yang efektif adalah harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Membuat urutan kata yang terhadap. Contohnya adalah yang tidak efektif, bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Contoh kalimat efektifnya adalah bukan 100, 1000 atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Melakukan pengulangan kata. Contoh, saya suka kecantikan Anda. Saya suka akan kelembutan Anda. Contohnya seperti itu. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Nah, ini contohnya adalah ia tidak menghendaki perbaikan yang sifatnya parsial, tetapi total dan menyeluruh. Menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, bisakah dia menyelesaikannya? Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini disebabkan penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, antara lain sebagai berikut. Penghilangan subjek yang sama pada anak kalimat. Contohnya adalah yang tidak efektif ya. Karena ia tidak diajak. Ia ikut belajar bersama di rumahku. Yang contoh kalimat efektifnya adalah karena tidak diajak, ia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya adalah ia memakai baju warna biru. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang tidak efektif. Dan contoh dari kalimat yang efektif ialah ia memakai baju biru. Menghindari pemakaian sinonim dalam satu kalimat. Contoh kalimat tidak efektif. Dia hanya membawa pakaiannya saja. Dan kalimat yang efektif contohnya adalah dia hanya membawa pakaiannya. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.
Contoh kalimat yang tidak efektif yaitu bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Yang contoh lain yaitu kalimat yang efektif adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Kelogisan. Kelogisan artinya hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya adalah waktu dan tempat saya, persilahkan. Nah, itu contoh dari kalimat yang tidak efektif. Dan contoh dari kalimat yang efektif ialah Bapak Menteri, kami persilahkan. Kecermatan. Maksud kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan penafsiran ganda dan harus tepat dalam penggunaan diksi. Contohnya ialah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang tidak efektif. Dan contoh dari kalimat efektifnya ialah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Alhamdulillah, inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.